Eh, Kelihatan? kelihatan Ibu, kelihatan. Mm-mm. Akunya nggak kelihatan. Kelihatan ya? J, kelihatan. Alhamdulillah. Baik, di sini kami diberi apa kemarin tema oleh panitia ya. Alhamdulillah tentang membina peserta didik yang produktif, berkaya dan juga berkarakter. Sepertinya tadi sudah dijelaskan tentang peran guru ya. Banyak hal ya yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Abdurrahman dan juga Ibu Lutfi Fadilah tentang peran guru dengan macam-macam peran guru. Nah, sekarang langsung kepada bagaimana caranya membina peserta didik agar mereka bisa menjadi peserta didik yang produktif, berkaya, dan juga berkarakter. Itu aja langsung ya. Ya, salah satunya yaitu pertama adalah tentang produktif ya. Bagaimana membina peserta didik yang produktif. Nah, kita tahu bahwasanya guru apa ya yang kita sudah pelajari yang mungkin beberapa yang kita sudah tahu yaitu atoriko ahamu minal madah, cara atau metode daripada penyampaian guru itu lebih penting daripada materi itu sendiri, ya kan? Nah, maka eh, jika ingin menjadikan peserta didik ini produktif, maka melalui beberapa program itu ada program dengan kegiatan dan juga dengan latihan-latihan. Nah, maka proses pembinaan yang baik ini dapat mendorong peserta didik untuk belajar lebih lanjut, bisa melakukan apa yang dipelajari dan juga memberikan kesan positif. Jadi jangan hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi bagaimana anak itu cinta akan ilmu, itulah yang penting. Gitu. Begitu juga dengan mahasiswa, ya kan? Karena sekarang kan mungkin kurang suka dengan baca buku ya kan? Kadang kan sudah ada Google dan lain-lain lah, aplikasi-aplikasi lain. Nah, akhirnya apa? Cinta akan buku, cinta akan membaca kan berkurang. Nah, sekarang gimana ini tantangannya sebagai seorang guru ingin anaknya produktif ini nah kan, pengen macam-macam, tapi dari gurunya sendiri aja belum cinta nih sama bukunya, belum cinta nih sama membaca seperti itu. Gimana bisa? Nah, terus apa yang akan diberikan oleh seorang guru gitu? Apakah bisa? Nah, ini ya. Nah, cara membina peserta didik yang produktif. Pertama, pertama membantu menetapkan dan mengelola tujuan. Ini guru bisa membantu siswa atau peserta didik untuk menetapkan dan mengelola mengelola tujuan daripada pelajarannya bisa jadi. Nah, agar apa? Ya agar mereka bisa bisa lebih produktif. Ya. Contohnya dengan apa ya? Itu dengan membagikan apa ya proyek-proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi gitu ya, agar apa siswanya itu mudah untuk memahami dan nggak kewalahan gitu. Tapi kalau langsung dikasih PR blok gitu ya, akhirnya mereka ya kesusahan. Nah, seperti itu. Maka harus dijadikan proyek-proyek itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, selanjutnya adalah membantu membuat catatan, ya kan? Membuat catatan. Kenapa membuat catatan itu penting, ya kan? Karena dengan mencatat, ya kan, mencatat keterangan daripada guru atau kalau di pesantren dari dengan kiai-kiainya, maka meningkatkan daya ingat juga dan juga membantu untuk melacak. Itu kalau dicatat. Nah, terus selanjutnya yaitu membantu membuat daftar daftar tugas. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak catat, ya kan, daftar tugas-tugas atau PR-PR seperti itu kan, akhirnya apa? Kelupaan, bisa jadi kelupaan. Maka agar menjadi peserta didik atau siswa yang produktif, maka harus mencatat itu tugas-tugasnya apa, PR-nya apa yang harus diselesaikan dalam satu hari ini, apa? Maka dengan itu akan apa? Meningkatkan produktivitas daripada peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu membantu menciptakan lingkungan yang produktif. Nah, guru harus bisa membantu anak didiknya atau peserta didiknya menciptakan lingkungan yang produktif. Seperti apa? Lingkungannya produktif itu ya yang nyaman, ya kan? Nggak harus di dalam kelas dong belajarnya, kan bisa juga di luar ruangan atau di tempat praktek, di lab gitu kan. Atau diajak ke eh, di lapangan terbuka seperti itu. Agar apa? Agar anak-anaknya nggak jenuh, ya kan? Biar nggak jenuh dan juga bisa
guru bisa juga, misalnya kalau di kelas ternyata gelap, nah, maka harus pintar-pintar pencahayaannya seperti apa. Kalau memang di kelasnya ada proyektor, ya disiapkan dengan sebaik-baiknya pencahayaan yang bagus seperti itu. Dan juga dalam mengajar juga menggunakan metode-metode yang interaktif, jadi nggak monoton. Akhirnya apa membuat peserta didiknya akhirnya apa ya lebih produktif lagi gitu ya. Terus selanjutnya yaitu membantu menggunakan teknik Podomoro. Apa sih teknik Podomoro itu? Nah, teknik Podomoro itu ya intinya membuat apa namanya mengerjakan tugas, fokus mengerjakan tugas itu dengan timer gitu ya. Yaitu dikasih waktu. Jadi misalnya ini saya harus mengerjakan tugas PR ini ya, misalnya 20 soal gitu kan. Saya harus mengerjakannya dalam waktu 25 menit. Jadi selama 25 menit itu fokus, fokus dulu mengerjakan itu. Jangan ada apa ya barang-barang yang bisa mendistrak gitu ya. Jangan ada barang-barang kayak HP atau lain sebagainya itu buang jauh-jauh, pergiin jauh-jauh. Jadi fokus dulu baca buku, selesaikan tugas-tugasnya itu. Nah, baru nanti kalau sudah selesai capek ya istirahat dulu 5 menit gitu. Jadi intinya fokus dulu. Fokus, terus kerjakan, sudah timernya dinyalain selama 25 menit harus fokus dan kasih tahu orang-orang sekitar saya lagi mengerjakan tugas, tolong jangan diganggu. Pasti bisa. Nah, kayak gitu. Baru nanti capek istirahat 5 menit atau lanjutkan lagi seperti itu selama 4 kali lah. Seperti itu. 4 kali kan, 4 kali. 4 kali dari rutinitas yang pertama tadi sampai istirahatnya 5 menit, barulah istirahat yang agak panjang setelah itu, misal 30 menit gitu ya. Jadi biar apa fokusnya itu benar-benar dan akhirnya bisa mengerjakan apa ya PR-nya dengan baik. Nah, sekarang selanjutnya tips cara produktif untuk peserta didik. Nah, sekarang kan tadi kan gurunya gimana cara membuat peserta didik itu yang produktif. Tadi gurunya harus membantu membuatkan ini. Nah, sekarang peserta didiknya sekarang belajar produktif dengan sendirinya setelah sudah diajari, setelah sudah dibantu oleh gurunya. Yaitu dengan apa? Pertama, membuat jadwal aktivitas harian dan juga mingguan. Nah, kenapa harus membuat jadwal aktivitas harian dan mingguan? Ya itu karena biar apa? Ya biar lebih produktif. Dia tahu jadwal dia hari ini apa, terus minggu depan apa. Jadi biar teruntut, terjadwal. Apalagi kalau sudah yang kuliah gitu ya. Mungkin sudah kuliah tapi sambil bekerja, jadi sudah punya jadwal yang sangat padat. Tapi jangan sampai tugas-tugas kuliahnya tertunda. Maka dia harus membuatkan jadwal. Apalagi seorang ustadz yang sudah punya jadwal yang banyak gitu kan, sudah dakwahnya udah banyak seperti itu, dia juga harus siap mempersiapkan jadwal. Kan nggak mungkin dihubungin orang punya jadwal sekian 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 tapi nggak ditulis tuh, nggak ditulis dalam jadwalnya, nggak bisa kan, pasti akan kelupaan. Maka dari itu mumpung masih apa ketika kita menjadi siswa atau ketika menjadi mahasiswa harus menuliskan rutinitas kita, harian kita, dan juga mingguannya apa gitu ya. Terus selanjutnya yaitu mengatur prioritas. Mengatur prioritas itu kayak apa? Yaitu apa namanya mendahulukan yang mendesak dulu yang harus dikerjakan seperti itu. Itu yang diprioritaskan. Misalnya PR ini besok harus diselesaikan. Nah, harus dikumpulkan berarti hari ini harus dikerjakan gitu. Jadi mendahulukan yang kecil-kecil dulu, diprioritaskan. Yang terberat. Nah, baru selanjutnya beristirahat yang cukup. Karena memang manusia ini kan bukan bukan apa ya? Bukan bukan robot. Jadi ada waktunya dia harus istirahat. Maka istirahatlah yang cukup seperti itu kan. Harus istirahat cukup. Yang istirahat yang cukup itu kan yang baik kurang lebih ya 7 sampai 8 jam ya. Tapi kalau anak-anak itu ya, kalau sudah orang tua harusnya seperti itu, tapi kan tidak bisa kadang-kadang. Kalau sudah menjadi orang tua atau menjadi orang sudah dewasa, karena sudah mungkin karena pekerjaan dan sebagainya. Tapi ya itu tadi kembali kita yang tahu diri kita, maka kita sendirilah yang harus pintar-pintar mengatur waktu kita. Kapan waktunya kita istirahat, ya haruslah istirahat. Jangan digunakan untuk bermain gawai dan lain sebagainya. Itu. Selanjutnya yaitu tentukan target yang jelas. Tadi sudah dibuat jadwalnya dan lain sebagainya, prioritas apa. Harus punya target hariannya apa. Kak. Misalnya targetnya saya harus dalam satu hari ini saya harus menyelesaikan
20 soal, terus harus membaca materi selanjutnya, saya harus menyelesaikan, harus menghafal 10 vocab atau 10 mufrodat seperti itu dalam satu hari. Jadi harus punya, ya, harus punya target-target seperti itu. Ya juga ini apa, membuat rutinitas, maksudnya membangun rutinitas ini. Jika ini sudah terbangun rutinitas yang seperti ini, insya Allah peserta didik akan menjadi anak yang produktif seperti itu. Selanjutnya yaitu menyingkirkan hal yang membuat distraksi saat belajar. Menyingkirkan hal-hal yang membuat distraksi yang mengganggu, yang mengecoh biar dia apa ya, nggak fokus belajar lagi. Ini harus disingkirkan. Ya, apa hal-hal yang bisa mendistrak ketika belajar, ya, seperti HP, TV, dan sebagainya itu. Itu disingkirkan jauh-jauh biar kita bisa fokus dulu dalam belajar. Seperti itu. Selanjutnya yaitu menjaga tubuh tetap sehat dan bugar, ya. Yaitu tadi seperti yang sudah saya katakan bahwasanya kita bukanlah robot, maka kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat dan bugar dengan makan, dengan istirahat juga makan 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau ada intinya olahraga cukup, makanannya juga terjaga seperti itu. Itu alhamdulillah. Karena kalau kita sakit, ya kan, kita ngepol nih. Wah, saya jadi panitia ini, saya jadi ketua ini, saya jadi ketua itu. Tapi kalau kita sakit, siapa yang ngerasakan? Pasti kita sendiri. Pasti kita sendiri yang capek. Ya kan kita apakah teman-teman kita juga pasti akan apa ya? Ya paling ya oh iya sakit, oh iya iya masuk paling gitu-gitu doang. Ya kan? Nah, maka yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Maka harus pinter-pinter lah menjaga tubuh kita agar bisa apa ya menjalankan aktivitas lain-lain itu dengan sebaik mungkin seperti itu ya. Lalu selanjutnya itu mengurangi screen time, yaitu mengurangi apa ya 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 pantulan-pantulan dari layar-layar HP yang akan mengganggu penglihatan mata kita seperti itu ya, dari layar TV dan sebagainya. Nah, sekarang cara agar peserta didik itu aktif berkarya. Pertama adalah menceritakan guru ya. Guru menceritakan pengalaman inspiratif. Dulu kalau di pesantren itu, atau dulu waktu saya masih SD atau ibu biasanya guru-guru suka menceritakan apa ya pengalaman-pengalaman beliau. Misalnya kalau waktu SD dalam memecahkan pelajaran yang sulit itu seperti ini loh saya dulu akhirnya atau dulu saya nggak suka loh pelajaran matematika. Terus saya caranya begini. Nah, itu kan hal-hal yang inspiratif seperti itu. Bagi misalnya anak-anak yang masih anak-anak SD. Beda lagi dengan ketika menghadapi dengan anak-anak kuliah kan gitu. Dia seperti pengalaman organisasi. Misal saya pernah menjadi ini terus menghadapi banyak kesulitan. Nah, hal-hal seperti itu atau bisa menceritakan tentang tokoh-tokoh. Nah, hal-hal atau tokoh-tokoh baik tokoh-tokoh dari pahlawan kah atau dari kiai-kiai kah. Nah, itu juga bisa membangun apa ya peserta didik untuk lebih berkarya. Nah, selanjutnya yaitu menghargai kecerdasan majemuk. Jadi guru juga harus belajar untuk menghargai bahwasanya peserta didiknya itu bermacam-macam kecerdasannya. Ada yang cerdas dalam kinestetik, ya kan? Ada juga ya dalam akalnya, dalam belajarnya dia oke, tapi dalam matematika oke, dalam pelajaran bahasa Arabnya dia nggak bisa sama sekali gitu kan, atau dia nggak bisa di pelajaran tapi dia di olahraganya oke gitu. Intinya guru harus bisa menghargai itu semua. Nah, selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Nah, bagaimana caranya agar guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif? Yaitu mengajak peserta didik itu untuk belajar di apa ya, di tempat yang nyaman, di tempat yang terbuka, pencahayaannya enak seperti itu. Atau dan juga eh, jangan apa ya, jangan ada apa ya saling sikut menyikut gitu. Jadi intinya belajarnya itu harus menghargai keberagaman ya, menghargai keberagaman dengan sesama yang di situ ya. Terus selanjutnya itu memberikan dukungan dan juga bimbingan individual. Nih, guru bisa memberikan dukungan dan bimbingan kepada individual. Kan pasti guru tahu tuh mana peserta didiknya atau muridnya ya kan yang sekiranya perlu banget untuk dibantu gitu. Misalnya ada anak yang nggak mampu di pelajaran, misal contoh bahasa Arab nih, oh dia harus aku bimbelin nih, ya. Terus dia nggak bisa di matematika nih, oh dia harus
harus aku arahkan seperti ini. Nah, seperti itu. Itu harus guru harus punya trik-trik yang tersendiri ya, gitu, agar anak didiknya itu bisa setara dengan teman-teman yang lain juga. Nah, terus juga eh, guru berkolaborasi dengan orang tua. Guru menginginkan anaknya bisa berkarya, bisa aktif, bisa ini, bisa itu. Tapi jika tidak ada kolaborasi dengan orang tua, maka tidak bisa. Maka harus apa ya? Harus sering komunikasi ya di grup, gitu ya, misal di WA atau di mana gitu ya dengan orang tuanya agar tujuannya, tujuan ingin menjadikan anak seperti ini, seperti itu tercapai. Karena kan waktu guru di sekolah itu kan hanya berapa jam aja. Sedangkan waktu yang banyak adalah pada orang tuanya. Jadi kadang anak itu di sekolah susah diatur atau susah apa ya? Mungkin mereka kadang kan bandel. Ya itu biasanya nggak jauh-jauh dilihat dari kebiasaan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya di rumahnya suka bertengkar, biasanya itu ngefek kepada anak-anaknya ketika di sekolah. Nah, itulah juga tugasnya guru untuk bisa mengkolaborasikan agar anak-anak ini tercapai apa yang menjadi tujuan daripada orang tua dan juga guru gitu. Yang selanjutnya yaitu membangun karakter peserta didik ya. Guru harus bisa memberikan ya membangun karakter kan banyak, bisa memberikan contoh-contoh teladan, ya kan contoh-contoh kejujuran seperti itu. Ya, akhlak-akhlak yang baik kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu cara membentuk karakter peserta didik. Gimana caranya membentuk karakter peserta didik? Beritahu siswa tentang nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral seperti apa? Ya, banyak hal. Kalau masih anak-anak, contohnya ya tentang nilai-nilai kejujuran, ya kan? Kan ada kantin kejujuran seperti itu mungkin di sekolah masing-masing. Ya, harus empati, ya kan? Seperti itu. Harus tanggung jawab. Nah, banyak hal yang harus ditanamkan oleh seorang guru. Nah, guru mungkin kalau dengan teman-temannya bisa cipika, cipiki, ketawa, ketawa, sini, sini. Tapi ketika berhadapan dengan murid kan beda lagi, ya kan? Maka harus menunjukkan sikap-sikap, apa ya, memberikan contoh-contoh teladan yang baik kepada murid-muridnya. Nah, selanjutnya berikan contoh yang baik. Sama ya, seperti kurang lebih tadi. Terus tunjukkan rasa empati. Nah, menunjukkan rasa empati ini yang paling mudah bagi seorang guru itu bisa dengan cara misalnya ketika ada anak yang tidak apa ya misalnya nggak membawa pulpen atau apa itu ayo dibantu. Nah, itu kita meminta tolong kepada siswa yang lain untuk ayo itu bantu. Nah, itu kan salah satu bentuk rasa empati yang cepat untuk ditangkap oleh anak-anak seperti itu. Nah, selanjutnya biasakan siswa untuk membantu orang lain. Ya. Misalnya ada yang kesusahan, ya kan? Ada yang tidak membawa pulpen atau tidak membawa buku, bisa dong, ayo memakai buku berdua atau meminjamkan pensil dan lain sebagainya. Kalau dalam dunia apa namanya mahasiswa kan beda lagi ya mungkin ya membantunya ya kan. Nah, sekarang kan kadang-kadang ya di kampus ya terutama kalau kampus-kampus masih sekolah tinggi kayak di tempat saya gitu kan kadang masih ada beberapa mahasiswa itu yang apa dia perlu untuk dibantu misalnya rumahnya habis kebakaran ya kan atau dia ada musibah apa seperti itu akhirnya apa mahasiswa yang lain sokongan bahasa di sini sokongan untuk membantu teman-teman ini seperti itu apa ya agar ya minimal memberikan apa bantuan uang kah atau apalah sebagainya atau syukur-syukur biasanya mereka satu angkatan membantu temannya yang nggak bisa ini agar bisa membayar SPP-nya dan sebagainya dibantu seperti itu bahkan sampai mereka nginep di rumah sakit seperti itu untuk membantu teman-temannya agar dia bisa lanjut kuliah lagi sampai nungguin di rumahnya karena di Balikpapan ini kan kebanyakan orang perantau orangnya itu aslinya orang Jawa kalau di sini itu banyak orang Jawa Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur tuh banyak gitu tapi ya itu tadi apa namanya ketika di sini sudah beragam bermacam-macam suku alhamdulillah walaupun keluarga jauh tapi tetangga teman itu seperti keluarga sendiri karena yaitu karena kita sama-sama perantau akhirnya saling apa ya saling bantu membantu itu kelihatan sekali. Nah selanjutnya itu biasakan siswa untuk memberikan pendapat. Nah,
Jadi ketika guru ya kan, ketika sudah di kelas, kan sudah memberikan materinya, ya kan, sudah memberikan mereka dipancing tuh anak agar dia memberikan pendapat. Ayo dong tanya, ya kan? Gurunya sudah menjelaskan ini, dipancing-pancing untuk bertanya agar dia bisa mengeluarkan pendapatnya gitu. Baru selanjutnya buat aturan bersama, ya kan? Membuat aturan bersama seperti apa? Ya banyak hal. Misalnya di kelas, ya, nanti nggak boleh misalnya kalau rame nanti dihukum ya dikasih hukuman ringan itu atas kesepakatan bersama seperti itu. Hukuman ringan seperti misal menyapu, ya kan, menyapu kelasnya setelah ulangan dan sebagainya. Terus selanjutnya yaitu berbagi cerita. Nah, guru kan sudah sering tuh kalau cerita sama teman-temannya, ya kan? Ya, cerita teman-temannya di kantor, ngurumping-ngurumping, kan sudah biasa. Tapi ketika bercerita dengan anak didik, apa ya bisa? Ya bisa, kadang-kadang ada yang bisa, ada yang memang ahlinya cerita, ada juga yang monoton, pokoknya datang kerjakan ini, kerjakan itu. Nah, maka guru harus belajar juga untuk berbagi cerita dengan mereka dan juga mendengarkan cerita mereka. Itu, agar mereka merasa apa ya, kalau wong Jawa tuh diuwongkan. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pendidikan karakter ya. Apa yang dimaksud pendidikan karakter? Nah, pendidikan karakter itu adalah upaya untuk membentuk perilaku dan moral yang baik pada anak-anak. Nah, ini melibatkan penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati sejak dini. Selanjutnya, mengapa pendidikan karakter penting? Ya jelas dong penting ya. Karena ya memang pendidikan karakter itu sudah pondasinya. Mau minta anak untuk bisa berkarya ini dan lain sebagainya. Tapi kalau karakternya, pendidikan karakter yang nggak ditanamkan dari sejak dini ya nggak bisa juga. Jadi seperti tadi Ibu kan sudah, Ibu Lutfi kan sudah mengatakan ya, apa tadi, eh, adab lebih tinggi daripada ilmu kan gitu, ya kan? Nah, sama halnya seperti ini ya. Walaupun kita menginginkan anak-anak didik untuk pinter ini pinter itu, tapi kalau karakternya kurang oke, ya itu. Biasanya kalau anak-anak pintar umumnya, ya kan, ketika dia sudah keluar tuh, kalau anak-anak SD ya, misalnya kalau dia udah keluar, ya kan, kalau anak-anak pintar kalau udah keluar, ya kadang-kadang lupa tuh. Kalau ketemu gurunya lupa dia untuk salim gitu. Tapi kalau anak-anak yang sekiranya kurang-kurang gitu ya, malah ketemu itu malah biasanya salim seperti itu biasa, cuman nggak semua. Ya mungkin karena mungkin dia terbiasa dengan apa ya, low profile-nya kah, atau mungkin dia sederhanaannya sudah biasa, eh, nggak apa ya, nggak berprestasi, akhirnya dia humble aja ke bawah gitu. Tapi nggak semua. Tapi umumnya sih seperti itu. Nah, dengan memberikan apa pendidikan karakter yang baik, maka bisa membantu anak-anak untuk menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang positif dan juga bertanggung jawab. Nilai-nilai utama dalam pendidikan karakter apa saja? Pertama, contohnya kedisiplinan, ya kan? Jadi dengan menerapkan nilai-nilai karakter disiplin bisa membantu anak untuk belajar menghargai waktu dan juga aturan. Tapi selama saya keluar dari pesantren Gontor untuk menerapkan disiplin di luar Gontor itu susah, nggak semudah itu. Ber saya keluar dari pesantren Gontor itu tahun 2007, memang kalau kedisiplinan saya akui. Dan saya sebelum Gontor pun juga sudah belajar, sudah mondok juga selain pesantren salaf salaf pesantren salaf berarti itu ya, yang kitab kuning hari-hari belajarnya, kitab kuning, kitab kuning kayak gitu. Kalau Gontor kan nggak ada kitab kuning, kitab putih, ya kan? Kitab putih ya. Nah, seperti itu. Tapi disiplinnya memang setelah keluar ya, setelah keluar dari sana pun saya selama saya ngajar di mana tuh belum bisa gitu. Walaupun di pondok-pondok alumni juga saya tanya juga masih belum bisa seperti di sana. Ya pastilah ada kurang dan lebihnya ya. Tapi ya itu tadi, jika bisa mendisiplinkan itu insya Allah bagus banget untuk ya ke depannya, baik sekolahnya kah, kalau kampus ya kampusnya. Seperti itu. Selanjutnya ya kejujuran, nilai-nilai karakter yang kedua yaitu kejujuran. Dengan guru menanamkan nilai kejujuran, maka bisa mendorong anak itu untuk selalu berkata jujur, ya kan, dan bertindak benar. Kalau orang jurusan syariah itu biasanya apa itu istilah-istilah yang biasa dia pakai itu apa ya? Kok lupa ya? Ada yang intinya ya kejujuran itu di atas segala-galanya. Jadi katakan
katakan sejujurnya, walaupun pahit untuk dikatakan. Hal-hal seperti itu. Terus selanjutnya yaitu tentang tanggung jawab. Ya, nilai-nilai tanggung jawab itu sangat perlu untuk ditanamkan pada anak-anak. Karena apa? Ya kalau nggak tanggung jawab, siapa tadi yang ngelempar ini? Siapa tadi yang numpain ini misalnya? Numpain air tadi nggak ada yang ngaku gimana? Ya kan? Akhirnya apa ya? Saling lempar sana sini. Maka perlu untuk menanamkan tanggung jawab. Kalau dari kecil ada sudah tidak bisa tanggung jawab, gimana ketika kuliah? Ya kan? Apakah dia bisa tanggung jawab pada dirinya sendiri? Ya, ya kan? Contohnya saja kalau anak kuliah, dia tanggung jawab nggak sama kuliahnya? Dia tanggung jawab nggak menyelesaikan kuliahnya sampai selesai S1 tepat waktu? Syukur-syukur cum laude, gitu kan? Ya kan? Dia tanggung jawab nggak? Gimana dia mau tanggung jawab dengan keluarganya? Tanggung jawab dengan dirinya sendiri aja dia belum bisa. Nah, itu harus apa ya? Ditanamkan dalam diri siswa, ya kan? Kalau kita guru. Kalau kita eh, mahasiswa, ya tanamkan dalam diri kita masing-masing. Bisa nggak kita tanggung jawab gitu? Tanggung jawab dalam diri sendiri. Misal, yang kalau di rumah ya, cuci baju sendiri, jangan ngerepotin orang tua. Contoh, seperti itu. Selanjutnya yaitu rasa hormat. Ya, guru harus bisa memberikan contoh nilai-nilai pendidikan karakter tentang eh, rasa hormat, ya rasa hormat, menghormati dan menghargai perbedaan. Itu banyak, ya kan? Gimana cara berjalan eh, orang muda dengan orang tua. Orang muda dan orang tua berjalannya seperti apa kan sudah ada itu sebenarnya. Di dalam kitab Taklimul Muta'alim kan sudah ada juga aturannya ketika kita berjalan berbarengan dengan orang tua dan orang yang lebih muda. Nah, itu coba dibaca, itu hal-hal yang seperti itu. Baru lagi anak-anak kecil ketika berbicara pun, ya kan? Ketika orang tua berbicara, terus anak juga ingin berbicara, bagaimana caranya? Kan ada juga adabnya. Nah, itu biar anak-anak belajar untuk menghormati orang yang lebih tua. Maka guru harus harus paham. Nah, contoh karakter positif dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak dapat menunjukkan karakter yang baik dengan membantu teman yang kesulitan, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghargai waktu yang telah diberikan. Itulah. Nah, sekarang peran orang tua dalam pendidikan karakter. Kalau tadi kan guru ya, masih perannya guru ketika di sekolah harus seperti ini, seperti itu. Nah, sekarang kalau orang tua gimana? Sedangkan waktu yang paling banyak peserta didik atau siswa itu adalah di rumahnya. Maka orang tua memiliki peranan penting dalam pendidikan karakter dalam menciptakan lingkungan yang mendukung di rumah dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Ya itu. Maka eh, orang tua, apalagi ini kan kalau mahasiswa kan calon orang tua, ya calon orang tua nih kebanyakan. Maka harus punya ilmunya dulu, ya kan. Jangan keburu-buru nikah, ilmunya belum ada, keburu-buru. Ya, maka harus apa ya? Ilmunya didapat, ya kan. Sambil berdoa, semoga mendapatkan eh, calon imam kah atau calon istri kah sesuai harapan, yang solihah dan lain sebagainya, agar nantinya bisa menjadi orang tua yang baik gitu untuk anak-anaknya dan keturunannya seperti itu. Selanjutnya, bagaimana membentuk karakter anak? Ya banyak cara, bisa dengan cerita, bisa dengan dongeng, ya kan, yang mengandung nilai-nilai moral, bisa juga dengan diskusi tentang nilai-nilai baik, serta juga dengan memberikan pujian atas perilaku positif yang ditunjukkan oleh anak. Jadi jangan nggak usah pelit-pelit ngasih ngasih pujian ke anak, apalagi anak sendiri atau anak didik gitu kan. Nggak usah pelit-pelit, ya kan. Syukur-syukur, misalnya kalau guru, misalnya anak ini bisa, siapa yang bisa mengerjakan ini, ya kan suruh maju. Nah, ternyata dia bisa, misalnya dikasih, kalau anak-anak SD kan mungkin dikasih bintang gitu kan. Kalau anak kuliah dikasih apa? Ya kasih coklat sama dosennya, minta sama dosennya coklat. Tapi ya nggak minta, tapi harus dosennya dong yang ya ya inilah biar mahasiswa itu eh, apa ya eh, senang juga dengan pelajarannya, lebih semangat lagi. Seperti itu. Ya, salah satunya yaitu tadi memberikan contoh-contoh nilai-nilai yang positif gitu ya kepada peserta didik atau siswanya masing-masing. Nah, kesimpulannya yaitu membina peserta didik yang produktif, berkarya, dan berkarakter itu bisa berhasil jika ada kolaborasi antara juga guru dan juga wali murid atau orang tua. Harus ada kolaborasi dan juga dukungan. Kalau cuma kolaborasi saja nggak didukung mana bisa, susah untuk terciptanya. Ya,
Namun yang lebih penting lagi yaitu apa? Yaitu membina peserta didik yang berkarakter. Karena ya pendidikan yang berkarakter ini kan pondasi penting bagi semua anak bangsa. Karena nilai-nilai yang kuat, ya kan, anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang baik. Dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan dia siap menghadapi berbagai tantangan di dalam hidup ke depannya yang akan dihadapi gitu. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kalau ada yang kurang-kurang mau dimaafkan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Fatimah. Oke, teman-teman, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman semua, apabila ada yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Baik itu dari pemateri yang pertama tadi, yang kedua, ataupun yang ketiga. Monggo yang mau bertanya dipersilakan. Udah paham semua itu Mbak apa Bu ini? Nggak usah ditanyakan kalau nggak ada yang bertanya. Atau mungkin dari Bapak Ibu dosen STAI Mas Wonogiri? Atau dari mahasiswa mana tadi? Gerobokan atau Balikpapan atau mahasiswa Umala? Dipersilakan untuk bertanya. Halo, Izin menyela eh, untuk absen sudah kami kirimkan di kolom chat, bisa diisi nanti sertifikat langsung masuk ke email yang diisi di Google tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Izin bertanya kepada Ibu Siti Fatimah. Saya Abdullah bin Muhammad, semester 5 PAI dari Saimas Wonogiri. Izin bertanya tentang bagaimana tanggapan Ibu tentang guru yang mengajar dan dia merasakan stres sekali karena semakin zaman sekarang yang semakin maju ini banyak gimana ya, murid yang sangat berani melawan gurunya. Guru mau melakukan apapun khawatir, bahkan takut
salah, dan bahkan apakah kita lampiaskan kepada kegiatan yang lain. Padahal kalau kita lampiaskan ke kegiatan yang lain, saat bertemu dengan murid-murid juga stres lagi. Bagaimana tanggapan Ibu tentang hal tersebut? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab kan, Mbak? Langsung jawab kayak ini. Iya, Bu. Oh iya, baik, Langsung terima jawab, kasih Mas. tadi atas pertanyaannya Mas siapa ya? Mas Abdu ya? Siapa? Oh, Mas Mas, Ibnu. Abdullah. Oh, ya, Mas Ibnu, gimana iya, tanggapannya guru yang stres ya? iya Bu. Hah? Kenapa kok stres? Kalau guru stres itu berarti ketahuan dia guru anyar. Kalau orang Jawa guru anyaran baru masuk gemeteran. Itu namanya guru stres. Ketemu anak didik gemeteran. Ya, nyapa anak didiknya kadang masih masih tunduk gitu atau ya tahulah pasti gerakannya kan kelihatan. Kalau menanggapi seperti ini, bagi saya kalau jadi guru ya usahakan kita ketika ingin menjadi guru ya harus siap dong, kita harus belajar dong gitu kan. Harus belajar intinya punya mental yang kuat menghadapi siapapun, bukan cuma guru karena yang akan dihadapi itu kan bukan cuma anak didik, akan menghadapi wali murid, akan menghadapi teman-teman sesama seperti itu. Jadi harus ya mental kita harus dikuatin, mental kita harus ya harus dilatih karena kayak gitu kan nggak bisa tiba-tiba kalau kita nggak berlatih seperti itu. Kalau masih masih mentalnya masih seperti itu berarti itu namanya guru anyar seperti yang saya katakan itu guru anyaran lagi apa ya lagi lagi daftar lagi perkenalan lah kurang lebih seperti itu guru anyar. Jadi kalau nanti masih ketemu dapat anak didik yang orang tuanya cacat cuek gitu ya yang dikit-dikit ada gurunya salah dikit-dikit keluar di sosmed gini-gini gini itu sudah kalau nggak gurunya nggak kuat-kuat iman nggak kuat-kuat karakternya ya bisa-bisa gurunya sama juga bisa juga curhat juga nyetatus kah apakah sindir kah itu maka kalau bisa ketika sudah niat jadi guru jadi apapun gak cuma guru ya mentalnya dong mentalnya ini loh dilatih ya mentalnya dilatih dan juga berteman dengan teman-teman yang sefrekuensi misalnya kita ingin jadi guru ya kan cari dong apa ya profil-profil guru-guru yang hebat-hebat juga gitu kan kalau ingin menjadi guru seperti aku ngefans loh sama guru yang ini oh dia bagus ya kan adabnya bagus sopan santunnya bagus dia komunikasinya oke ke anak-anak juga bagus gimana dong aku belajar pendekatan tapi kalau kita bertemannya hari-hari sama teman-teman yang sama-sama ya kan di samping kita orangnya minderan, dikit-dikit madul gitu ya. Nek wong Jawa itu kan madul, apa-apa ini curhat ini. Tadi wali muridku begini, tadi wali muridku ketemu murid begini, ketemu murid. Ya sama aja. Akhirnya apa? Mindsetnya ya ikut gitu. Kecuali kita sudah punya percaya diri yang tinggi, kita sudah punya apa ya? Iman yang kuat ya kan. Kalau anu punya riadoh atau apa ya? Punya kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Punya kebiasaan-kebiasaan dalam ya intinya dalam kalau orang Islam ya apa ya amalan-amalan seperti itu ya kan intinya ada badai apapun halah namanya ujian itu nggak sebesar nikmat Allah gitu aja kalau sudah terbiasa ininya sudah kuat karena apa ya tadi banyaknya ujian itu kalau kita bersyukur banyaknya ujian itu nggak pasti masih banyak nikmat Allah gitu ya nikmat Allah masih banyak gitu jadi ya menghadapi siapapun aman terkendali karena ya itu tadi karena sudah kuat di dalam dirinya ya itu perlu dilatih Mas itu aja kurang lebih gitu monggo silakan kalau ada yang kurang silakan ditambah Terima kasih Bu. ye sami-sami.
Terima kasih kepada Mas Abdullah Ibnu atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Ibu Siti Fatimah. Pemaparannya sangat jelas sekali, sangat mudah dipahami, Bu. Selanjutnya ini Alhamdulillah, di maklum kolom ibu-ibu. Oke. Di obrolan ada yang bertanya, ini ditujukan kepada Ibu siapa, Nje? Tapi ini ada pertanyaannya begini. Apa yang harus dilakukan oleh seorang guru agar dapat dikatakan sebagai guru profesional atau istilahnya guru yang berhasil dalam mendidik anak? Mungkin Ibu Siti Fatimah ajak menjawab. Boleh gantian dong yang tadi yang membahas tentang peran guru. Ayo, Atau, monggo. atau Ibu Lutfi Fadila. Oh ya, baik. Akan saya jawab. Oke, Bu. Ya, jadi tentunya harus, ini seorang guru ya. Seorang guru tuh harus tahu loh keempat kompetensi yang harus dikuasai. Itu dulu seharusnya. Harus diketahui ya. Menjadi guru profesional itu harus seperti apa? Awalnya itu. Awal mulanya kompetensi apa aja sih yang ada? Jangan-jangan ini para calon-calon guru nggak tahu nih kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Ada apa aja? Yang pertama ada kompetensi pedagogi. Apa itu? Memahami cara mengajar sesuai usia dan karakter siswa. Nah, itu kira-kira. Jadi, kompetensi pedagogik itu harus dikuasai oleh seorang guru. Kompetensi profesional, jadi setiap hal itu selalu profesional. Contohnya ketika ada siswa yang mungkin kurang paham, harus profesional karena karakter daripada siswa atau mahasiswa itu kan berbeda-beda. Maka bagaimana caranya? Yaitu harus mungkin medianya harus diganti, mungkin kita harus di luar kelas, mungkin kita harus melakukan evaluasi dengan menggunakan media-media pembelajaran atau aplikasi evaluasi pembelajaran gitu. Contohnya Mentimeter itu tadi supaya lebih hidup. Nah, kemudian kompetensi yang ketiga apa? Kompetensi kepribadian. Jadi yang pertama, yang ketiga yaitu kepribadian diri guru itu juga harus baik ya, seperti Ibu Siti Fatimah bilang tadi bahwasanya guru itu harus pede. Lah kalau gurunya itu tidak memiliki pribadi yang baik, bagaimana mencontohkan? Kan katanya guru itu digugu dan ditiru. Nah, gitu kurang lebih. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi sosial. Nah, bagaimana cara guru ini bersosialisasi terhadap orang lain atau siswa dan mahasiswanya. Nah, gitu. Jadi harus bisa menyesuaikan ketika menghadap siswa itu seperti apa, kemudian menghadapi mahasiswa itu seperti apa, karena kan berbeda. Karena dari SD, SMP, kemudian SMA sehingga perguruan tinggi, karakter daripada peserta didik itu berbeda-beda. Nah, kurang lebih seperti itu. Pada Bu Lutfi, moderator. terima kasih atas penjelasannya. Kita memasuki pertanyaan terakhir ya. Di kolom komentar. Perkenalkan, nama saya Alimisi. Saya dari Umala, Lampung. Izin bertanya buat Ibu Lutfi. Bagaimana cara kita sebagai guru mengerti karakter siswa dan metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang pas, sesuai dengan karakter siswa? Oke, baik. Terima kasih. Ini Siti, namanya sama dengan Bu Siti. Pikir saya ini Bu Siti Fatimah yang bertanya. Baik. Siti Istiqomah ya? Ini dari Gerobokan atau Umala? Baik, izin menjawab. Cara memahami karakter peserta didik itu tentunya kita sebagai guru atau sebagai pendidik juga harus tahu ilmunya. Itu awalnya. Kalau kita sebagai guru atau sebagai pendidik tidak tahu ilmunya,
untuk memahami karakter peserta didik, maka itu akan terlihat seperti kosong gitu. Maka saya tadi sudah menjelaskan di dalam materi banyak teori-teori tokoh, bahkan teori barat, teori-teori dari timur, bahkan atau mungkin dari apa, kita juga harus tahu dulu sebagai pendidik ilmunya gitu. Kemudian dari pengalaman. Nah, bisa dari situ. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan hasil daripada karakteristik siswa itu tadi, kita akan bisa menggunakan media yang baik. Kembali lagi bahwasanya metode model atau pendekatan, metode, media dan lain sebagainya itu semuanya bagus. Nggak ada model, metode yang nggak bagus gitu. Jadi apapun yang digunakan itu bagus, hanya saja penerapannya harus sesuai karakter sehingga metode dan modelnya itu menjadi bagus hasilnya. Nah, maka dari itu tadi pertama harus dari gurunya, ilmunya untuk memahami karakter itu harus tahu dulu seperti apa. Kemudian yang kedua, memahami sifat itu, kemudian penggunaan metodenya disesuaikan dengan karakter daripada peserta didik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, Ibu Lutfi, terima kasih atas jawabannya. Masih ada satu pertanyaan lagi, nggih. Ini yang terakhir. Sebelumnya mohon maaf tadi sebelumnya adalah pertanyaan dari Mbak atau Ibu Siti Istiqomah dari STISS Grobogan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Saudari Fatihah Fajar Afisena, mahasiswa STAIMAS Wonogiri. Saya memiliki pengalaman berbeda dalam menciptakan kesan pertama saat mengajar. Ketika saya terlalu akrab, siswa menjadi kurang disiplin. Sebaliknya, ketika saya terlalu galak, mereka kurang menikmati proses belajar. Bagaimana cara menciptakan efektif dan menyenangkan dalam proses pembelajaran? Baik, mungkin pertanyaan yang terakhir bisa dijawab oleh Bapak Abdurrahman. Monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Fatihah Fajar Afisena. Terkait pengalamannya berbeda dalam menciptakan kesan pertama saat mengajar ya, ketika terlalu akrab jadi kurang disiplin, terus ketika galak akhirnya kurang menikmati proses belajar. Ini masukannya adalah latakun rotban wa soro walayafisan batu kasar. Jadi jangan terlalu lemah lembut sehingga Anda nanti dipelekan, dan jangan terlalu keras sehingga nanti malah Anda dipatahkan. Dalam artian di sini cukup Anda benar-benar menguasai kompetensi Anda ketika saat mengajar. Anda memahami materi sudah, terus Anda menggunakan metode pembelajaran dengan baik, menggunakan model pembelajaran dengan baik, ya. Terus selanjutnya ini nanti mengarah, ya nanti di akhirnya perlu ada semacam ini ya, evaluasi untuk anak-anak tersebut. Jadi Mbak Fatimah nggak bingung nanti, aduh aku akhirnya ketika santai anak-anak melunjak, ketika aku galak anak-anak seperti ini. Yang jelas Anda tadi harus berdiri di tengah-tengah itu, jangan terlalu lembek dan terlalu lembek dan terlalu galak sehingga nanti anak-anak pada tidak suka dengan materi Anda. Seperti itu. Yang jelas nanti berdiri di tengah-tengah, ketika Anda waktunya serius-serius, ketika Anda waktunya bercanda-bercanda. Jadi turunan daripada setelah Anda memahami daripada metode, Anda menjadi seorang guru yang baik adalah ruh mudarisnya tadi dimunculkan. Kalau sudah mempunyai ruh mudaris, Anda akan enjoy. Karena apa?
Anda akan menemukan namanya fanu tadris, seni dalam mengajar. Jadi enak di situ ketika ngajarnya enak, anak-anak juga bisa dibawa, bisa memahami daripada materi-materi yang Anda ajarkan karena Anda sudah mengerti, Anda sudah paham seperti itu. Jadi Anda perlu takut dan tidak perlu risau, yang jelas Anda sudah memahami ritmenya daripada saat mengajar seperti itu. Jadi kembali lagi saya sampaikan ya di tengah-tengah saja. Jadi santai, kuasai kelasnya lah. Kembali lagi nanti ke masalah mental Anda. Ini kembali ke yang tadi disampaikan Ustazah Siti Fatimah seperti itu. Jadi nanti akhirnya minder ya. Kembali evaluasi ke diri sendiri juga. Kompetensinya bagaimana? Anda sudah benar-benar menguasai hal itu atau belum? Kalau belum, ayo kita belajar kembali. Begitu. Mungkin ada tambahan yang lain, silakan. Baik, kami ucapkan terima kasih atas jawabannya kepada Bapak Abdurrahman. Pertanyaan tadi dan jawaban dari beliau merupakan sebagai penutup dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Dan dari saya, kesimpulan daripada apa yang sudah kita diskusikan dari awal hingga akhir, yaitu dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern, guru inovatif dalam metode pembelajaran. Peran guru saat ini tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi mereka. Dengan pendekatan yang berfokus pada kreativitas, guru dapat membina peserta didik untuk menjadi individu yang produktif, berkarya, dan memiliki karakter yang kuat. Dan ini sangat penting untuk mempersiapkan generasi masa depan yang mampu bersaing dan berkontribusi positif di masyarakat. Baik, mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan oleh MC. Baik, sebelum kami akhiri, mohon untuk on-cam terlebih dahulu kita foto bersama. Oke, siap. Monggo, rekan-rekan kita bisa on-cam dulu untuk foto dokumentasi. Mungkin dari nanti Mbak MC ya yang hitung ya 1, 2, 3 action gitu ya. Baik, untuk slide pertama saya hitung 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga 1, 2, 3. Untuk slide yang keempat 1, 2, 3. Untuk slide kelima 1, 2, 3. Untuk slide yang keenam 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta webinar yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Fatimah, terima kasih Ibu Lutfi Fadila. Sama-sama. Berkenan untuk bersama dengan kami. Semoga ke depan kita bisa ada agenda yang lainnya. Siap, Ustaz. Makasih banyak. Ganti-ganti mahasiswa ya, Ustaz. Siap, Ibu. Ganti mahasiswanya. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ibu Siti, terima kasih Ibu Lutfi dan Pak Ahmad. Sehat-sehat selalu, nggih. Sampai bertemu kembali. Ya.
Assalamualaikum. Oke, rekan-rekan, ini Zoom-nya saya buka sampai jam 12 ya. Yang belum absen, silakan segera absen di link. Mana Kak Jas? Udah pada keluar. Silakan yang belum isi absen, silakan isi absen di kolom chat. Hari kira sih? Isinya di mana Pak? Linknya ya, bentar. Linknya tadi sudah saya bagikan. Ini saya bagikan lagi. Oke, silakan diisi. Saya tunggu sampai jam 12 ya. Ini jam 12 saya tutup Ya. Zoom-nya.